Ketahuilah bahwa jika di kelasmu ada 35 anak, pasti akan ada 35 perbedaan. Setiap siswa memiliki ciri khas yang berbeda dengan siswa yang lain, meskipun sama-sama dikatakan murid, sama-sama dikatakan manusia. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayan No Bintang. Guru perlu tahu bahwa anak itu memiliki ciri yang berbeda-beda dari anak satu ke anak yang lain. Apabila di kelasmu ada 35 anak, itu berarti ada 35 anak yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu banyak sekali yang mempengaruhi. Sekitar 10 perbedaan yang nanti ke depan akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, anak berdasarkan zodiak. Anak berdasarkan zodiak, dia akan mempunyai 12 perbedaan. Anak yang lahir Januari akan berbeda dengan anak yang lahir di Agustus. Anak yang lahir di bulan Juni akan berbeda dengan yang lahir di bulan September. Nah, guru harus paham betul ciri anak di Januari, ciri anak di Capricorn berbeda dengan Libra. Ciri anak yang Scorpio, orangnya sangat sensitif tapi tanggung jawab, itu berbeda dengan anak yang berani tetapi selalu putus asa. Dan seterusnya, yang pertama berdasarkan zodiak. Yang kedua, anak berdasarkan golongan darah. Anak itu mempunyai golongan darah yang berbeda-beda. Ternyata golongan darah itu membedakan ciri anak satu dengan yang lainnya. Anak yang golongan darah O itu suka bekerja dan suka melakukan sesuatu, suka olahraga, lincah. Beda dengan anak golongan darah B atau AB. Jadi yang kedua berdasarkan golongan darah. Maka guru harus paham betul ciri anak golongan darah O itu seperti apa, golongan darah B itu seperti apa, golongan darah A seperti apa, AB seperti apa, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri anak dari sisi pergaulan. Ada anak yang introvert, ada anak yang ekstrovert. Anak yang introvert, dia akan malu-malu mengatakan dan mudah tersinggung, serta dia lebih cenderung diam daripada nanti ngomong salah, karena anaknya sensitif terhadap teguran, sensitif terhadap isu, sensitif terhadap bully, dan seterusnya. Sedangkan anak ekstrovert, anak yang pokoknya berani, lincah ke sana kemari, salah itu nomor 2. Jadi berdasarkan komunikasinya ada anak introvert dan ekstrovert. Itu yang ketiga. Yang keempat, anak berdasarkan kecerdasannya. Ada anak yang cerdas bahasa, cerdas matematika, cerdas intrapersonal, cerdas antarpersonal, cerdas spasial, cerdas musik, dan seterusnya. Nah, guru harus paham ciri-ciri anak yang punya kecerdasan berbeda-beda ini. Ketika paham, Anda akan mudah sekali masuk dalam pembelajaran. Itu ciri keempat. Ciri kelima, itu anak berdasarkan gaya berpikir. Ada anak yang gaya berpikir otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu lebih cenderung dia betul-betul saklek, apa adanya, terjadwal, tersistem. Beda dengan anak yang berotak kanan. Otak kanan anaknya intuitif, bebas, dan melakukan lebih dahulu, serta keduanya seharusnya dimiliki oleh anak itu, tapi anak selalu cenderung ke salah satunya. Yang keenam, perbedaan anak berdasarkan kepribadian. Itu ada anak yang namanya sanguinis, yang berbeda dengan anak flegmatis, berbeda juga anak korelis, serta anak melankolis.
Jadi 4 tipe itu, sanguinis, korelis, flegmatis, melankolis, itu berbeda-beda. Maka guru harus memperhatikan itu. Yang ketujuh, anak berdasarkan fisik, tipologi wajah. Anak yang dagunya belah 2 itu biasanya ramah, dan anak yang alisnya bertemu itu berbeda sifatnya. Anak yang bibirnya tipis itu berbeda. Itu yang ketujuh, anak berdasarkan fisiologi, ciri fisik. Nah, yang kedelapan, anak berdasarkan warna yang dia sukai. Anak yang suka warna merah akan berbeda dengan anak yang suka warna putih, akan berbeda dengan anak yang suka warna hitam, dan berbeda dengan yang lainnya. Maka guru juga harus paham di situ. Nah, yang kesembilan, anak desa atau anak kota itu berbeda. Ketika anak desa isinya belak-belakan dan tidak mikirkan itu sesuai norma apa enggak, sesuai aturan apa enggak, suaranya keras dan melakukan sesuatu yang menurut orang tidak santun. Sedangkan anak kota dia cenderung lebih santun, lebih hati-hati, tetapi kadang uraan serta egoisitasnya tinggi. Yang ke-10 itu adalah anak berdasarkan tipe mendidik orang tuanya ketika di rumah. Kalau orang tuanya di rumah otoriter, anaknya cenderung dia diam, takut, dan kalau sudah ngomong dia akan marah karena tiap hari kena orang tua yang otoriter. Anak yang demokratis akan berbeda ketika di kelas, dan anak yang laissez-faire atau apa adanya orang tua di rumah itu akan berbeda. Jadi keberhasilan guru tidak hanya di metode, tidak hanya di kekuatan materinya, dia harus paham betul karakteristik siswa. 35 anak di dalam kelas, 35 perbedaan. Dan guru harus mampu mengatasi itu dengan caranya sendiri. Tetapi ingat, belajarlah 10 itu untuk mensukseskan keberhasilan ngajarmu. Demikian, salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.